Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel KKMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Vera Atifah, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Manajemen Pendidikan 2019A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai kecerdasan emosional dalam kepemimpinan. Video ini saya buat sebagai bentuk pengayaan literasi mata kuliah pendidikan kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Amrul Muhammad. Untuk penjelasan materinya, yuk langsung aja disimak teman-teman videonya. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kecerdasan emosional dalam kepemimpinan. Untuk penjelasan materi yang lebih lengkapnya langsung aja disimak di slide berikutnya. Nah, selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, di sini ada sedikit penjelasan mengenai sejarah singkat dari kecerdasan emosional dalam kepemimpinan. Nah, jadi istilah kecerdasan emosional pada mulanya dikemukakan oleh dua orang ahli psikologi, yaitu Peter Salovey pada tahun 1990 dari Universitas Harvard dan John Mayer dari Universitas New Hampshire. Nah, istilah tersebut kemudian dipopulerkan oleh Daniel Goleman pada tahun 1997. Beliau itu seorang psikologi dan penulis bukunya itu berjudul Emotional Intelligence. Beliau menulis buku dengan tujuan untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan. Nah, menurut Goleman pada tahun 2002, kualitas-kualitas tersebut mencakup agar seorang pemimpin tersebut bisa mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, empati terhadap sesama, dan membina hubungan dengan orang lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman sejarah singkat dari kecerdasan emosional. Nah, teman-teman, kalau di slide sebelumnya saya sudah menjelaskan dan teman-teman sudah paham dan mengetahui mengenai sejarah singkat dari kecerdasan emosional dalam kepemimpinan, maka di slide ini saya akan menjelaskan agar teman-teman paham mengenai definisi kecerdasan emosional dalam kepemimpinan. Pertama, yaitu menurut Dulowitz dan Hitch pada tahun 2000, seseorang yang memiliki kecerdasan emosional adalah seseorang yang menyadari emosinya sendiri dan emosi orang lain dan dapat menyesuaikan perilakunya berdasarkan pengetahuannya tentang kecerdasan emosional berikut. Kemudian Cooper dan Sowoff pada tahun 1997 mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional yaitu sebagai kemampuan untuk merasakan, memahami, dan secara efektif dapat menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan menanamkan pengaruh terhadap orang lain. Kemudian Stein dan Howard pada tahun 2002 mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah serangkaian kecakapan yang memungkinkan kita melapangkan jalan di dunia yang rumit, aspek pribadi, sosial, dan pertahanan dari seluruh kecerdasan, akal sehat yang penuh misteri, dan kepekaan yang penting untuk berfungsi secara efektif setiap hari. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan yang sebagian besar diperoleh dari pengalaman. Berarti, kecerdasan emosional umumnya dapat ditingkatkan melalui latihan yang serius. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, di slide yang terakhir ini materi yang akan dibahas yaitu mengenai karakteristik kecerdasan emosional dalam kepemimpinan menurut Goleman tahun 2003. Seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus memiliki 5 karakteristik ini nih teman-teman. Yang pertama yaitu the self-awareness, yaitu mengenai pemahaman diri, pengetahuan tentang perasaan yang sebenarnya sedang terjadi pada saat ini. Kemudian yang kedua yaitu the self-management, yaitu kemampuan mengenai emosi untuk memfasilitasi bukan menghalangi dan melepaskan emosi negatif, kemudian kembali ke jalur yang konstruktif untuk pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga yaitu the self-motivation, yaitu keteguhan dalam menuju tujuan yang diinginkan, mengatasi dorongan emosi negatif, dan menunda kepuasan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat yaitu empati, yaitu memahami dan peka terhadap perasaan orang lain, mampu merasakan apa yang orang lain rasakan dan inginkan. Dan yang terakhir yaitu ada social skill, yaitu kemampuan untuk membaca situasi sosial luas dan berinteraksi dengan orang lain, serta mampu mengarahkan emosi orang lain dan cara tindakannya. Nah, itu dia teman-teman karakteristik dari kecerdasan emosional. Nah, itu dia penjelasan materi dari kecerdasan emosional dalam kepemimpinan. Terima kasih buat yang udah nonton, semoga kalian suka dan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. See you next video.